Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya masalah zakat, mana yang lebih bagus, lebih baik, memberikan zakat kepada di masjid atau langsung sama orang tua yang umurnya sudah 72 tahun, seorang janda yang tinggal sendiri di rumahnya, walau masih ada dua anaknya tapi tidak serumah? Bagus ke masjid atau kepada janda ini? Hukum aslinya zakat fitrah itu zaman Nabi dulu tidak pakai amil. Langsung saja pagi Idul Fitri sebelum ke masjid, Nabi sholat subuh, ambil gandum 1 sa', lalu berikan kepada fakir miskin. Langsung serahkan. Dulu begitu. Nah sekarang tidak bisa. Karena kalau kita langsung serahkan saja ke fakir miskin, nanti ada fakir miskin yang dapat sampai 1 ton, 1 goni. Karena kebetulan banyak teman dia, banyak kenalan dia, tapi ada yang tidak dapat. Oleh sebab itu, untuk menerapkan prinsip keadilan, ke masjid. Nah, nanti pengurus masjid mendata melalui RT RW berapa fakir miskin, berapa. Ini ibu janda 72 tahun tadi, ini pasti sudah didata masjid. Maka serahkan ke masjid, nanti masjid akan membagi. Wallahu a'lam bishawab. Zakat bisa langsung kita berikan kepada yang berhak. Memberikan zakat kepada panitia itu tentunya dengan catatan panitianya ngerti ilmu zakat. Jadi mana yang lebih baik, dilihat dulu keadaannya. Bisa jadi kita membagi zakat secara langsung lebih bagus. Kita lebih tahu yang dibutuhkan kiri kanan kita. Bisa jadi. Tapi bisa jadi kepada panitia lebih bagus. Kapan itu? Di saat Anda tidak mengerti siapa yang berhak. Anda kurang ilmunya. Jangan-jangan yang Anda beri salah. Yang kedua, panitianya yang ngerti dong. Jangan sampai panitianya sama-sama bahlul, kan ya repot nanti. Disalurkan pada yang tidak berhak. Jadi Anda lihat, maka dari itu jika Anda mengirim zakat, Anda harus pastikan bahwasanya tempat tersebut ada orang yang berilmu. Bukan hanya kenal manajemen terbagus, oh enggak. Yakin di situ ada ilmunya. Ada yang memantau orang berilmu di tempat tersebut. Jangan hanya orang yang mengerti manajemen lalu membaginya dengan salah, itu ya Anda yang salah, nggak benar. Kalau Anda begitu, Anda bisa saja zalim tanpa Anda sengaja. Karena tidak sampai kepada yang berhak. Jadi ada ilmunya. Selalu kami ingatkan penjahat zakat ada 3. Yang pertama, orang kaya wajib bayar zakat, tidak mau bayar zakat. Penjahat dia. Yang kedua, orang yang tidak berhak terima zakat, pura-pura berhak terima, ngambil haknya orang lain. Yang ketiga, panitia nggak punya ilmu bagi-bagi zakat, salah, maka dia penjahat juga. Hah? Semoga Allah menjaga kita dari kejahatan-kejahatan seperti itu. Terkait dengan zakat, pertanyaannya apakah zakat itu sebaiknya dibayarkan lewat amil atau langsung kepada mustahik? Ini pertanyaan yang memang banyak orang yang nggak tahu. Orang taunya kalau bayar zakat itu langsung ke amil. Jadi sejatinya bahwa ulama membagi harta zakat itu menjadi 2. Ada harta zakat batin, harta zakat zahir. Harta zakat batin itu harta zakat yang nggak kelihatan, yang tahu cuman kita doang, seperti emas dan perak, barang dagangan, zakat fitrah. Ini zakat adalah zakat yang tidak diketahui oleh orang, cuman kita doang yang tahu. Karena simpanan emas dan perak kan kita tahu. Amil di manapun tidak ada yang tahu berapa simpanan emas saya. Yang tahu cuman saya. Barang dagangan juga sama, karena dapurnya pertokoan itu yang tahu ya cuman miliknya saja, pemiliknya saja. Orang yang di luar nggak tahu, dan itu jadi rahasia perusahaan. Maka harta-harta yang masuk dalam kategori harta batin, seperti tadi emas perak barang dagangan, ini bayarnya langsung kepada amil, langsung kepada fakir miskin, langsung kepada 8 mustahik. Kenapa? Ya ini harta batin nggak kelihatan, maka yang hitung kita sendiri. Dan rasanya malu. Kalau orang bayar zakat emas dan perak kepada amil itu malu. Malunya kenapa? Karena nanti si amil tahu berapa simpanan emasnya, amil tahu berapa simpanan uangnya di bank, amil tahu dapur perusahaannya bagaimana, amil tahu modal pertokoannya berapa dan bagaimana omsetnya. Jadi amil tahu. Orang tuh agak malu, sejatinya malu orang kalau simpanannya tuh ketahuan oleh si orang lain yang bukan siapa-siapanya. Maka ulama membolehkan harta batin yang nggak kelihatan sama orang itu bayar zakat langsung kepada mustahik. Tapi ada namanya harta zahir.
Harta zahir itu harta yang kelihatan, yang bukan cuman kita doang yang tahu, tapi orang-orang lain juga tahu. Seperti apa? Zakat peternakan, zakat pertanian, kemudian zakat barang tambang. Ini 3 zakat yang semua orang tahu. Karena nggak mungkin kan orang gembala kambing di indoor tuh gak mungkin. Pasti di outdoor, di lapangan. Dia gembala unta pasti di lapangan yang luas. Dia gembala sapi pun orang lihat. Maka karena orang tahu, orang juga tahu berapa harus bayar zakat. Saya tahu Bapak Fulan tuh punya kambing 200 karena tiap hari ngangonnya lewat depan rumah saya hafal. Jadi orang tahu yang seperti ini bayar langsung kepada amil. Tidak. Sebenarnya bukan tidak boleh, cuman sangat dianjurkan kepada amil. Kenapa kepada amil? Pertama udah kelihatan. Kedua, biasanya harta zahir itu nilainya besar dengan bentuk barang juga yang besar. Maka untuk bayar langsung kepada mustahik itu sangat sulit. Dia harus perlu bantuan si amil itu. Gotong kambing, gotong hasil panen, gotong hasil tambang, itu kan nggak bisa, dia harus melaksanakan sendiri. Maka harus bantuan amil. Jadi harus dipahami, harta zakat ada 2. Harta zakat zahir, harta zakat batin. Begitu ya. Harta zakat zahir, harta zakat batin. Zahir bayar langsung kepada bayar ke amil, batin bayarnya langsung kepada mustahik. Itu pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zakat itu unik. Di era modern ini, asnaf yang 8 tuh ada yang masih permanen, ada yang mulai membingungkan. Seperti amil di masjid-masjid itu loh. Bener amil betulan atau cuma panitia yang asik ngerokok nunggu pendaftar saja. Saya itu kadang tidak yakin kalau amil di masjid itu amil yang sesuai kriteria fikih. Isinya cuma nyatetin, ngerame-rame, kadang malah jadi tempat kumpul-kumpul yang nggak islami banget. Padahal status amil itu berat syaratnya, bukan sekadar orang yang mau membagi-bagikan beras. Sering ada yang tanya, Gus, zakat itu lebih baik dikasihkan panitia masjid atau langsung sendiri? Jawaban saya gampang, kamu tanya itu karena mau cari yang terbaik atau karena dengki sama panitia. Kalau dengki mending kasih ke masjid saja buat lawan rasa dengkimu itu. Tapi secara objektif, begini, misal saya punya uang 1 juta, lalu ada ponakan saya yang miskin. Ponakan itu kan bukan tanggungan wajib saya seperti anak istri. Dalam Al-Quran jelas, dahulukan orang yang punya hubungan kerabat. Itu lebih utama daripada dikasih ke orang lain. Bayangkan kalau 1 juta itu dikasih ke panitia masjid, dibagi 1 kampung, ponakan saya mungkin cuma dapat 10.000, nggak cukup buat beli beras. Tapi kalau saya kasihkan langsung, dia bisa dapat 1 juta utuh. Itu namanya pemberian yang kemoto atau terlihat manfaatnya. Ada ulama yang bilang zakat harus merata sedesa. Tapi kalau meratanya cuma bikin orang dapat 1/4 kilo, itu mah kayak kasih makan burung dara. Apa manfaatnya? Fikih itu harus dipikir pakai otak yang benar. Jangan asal rata tapi tidak memuliakan si penerima zakat. Mana yang lebih baik? Orang miskin dapat 20 kilo sehingga dia merasa dimuliakan, atau semua orang dapat beras seuprit yang nggak bisa dimasak? Fikih itu ada unsur ikram, memuliakan manusia. Mengasih beras cuma sedikit itu kadang malah kayak menghina orang yang butuh. Ini namanya ijtihad. Pendapat saya bisa benar, tapi mungkin salah. Begitupun pendapat orang lain. Kita harus berani berpikir kritis. Jangan sampai kita beragama tapi tidak pakai logika kemaslahatan jangka panjang. Agama itu harus membawa solusi, bukan sekadar formalitas. Ulama dulu kalau beda pendapat itu biasa. Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Imam Abu Hanifah, beliau tidak pakai kunut karena menghormati mazhab tuan rumah. Itu namanya akhlak. Beda fikih tidak harus bikin bermusuhan. Yang penting dasarnya jelas dan tujuannya mulia. Contoh lagi sholat jenazah. Rukunnya itu takbir 4 kali. Kalau ada yang takbir 5 atau 6 kali, batal tidak. Sebagian bilang batal karena nambah rukun, sebagian bilang tidak karena itu zikir. Begitulah indahnya khilafiyah, asal jangan debat karena masalah uang saja. Ada lagi soal salam. Begitu imam salam pertama, dia sudah keluar dari sholat. Kalau makmum kelamaan nunggu imam salam kedua, ada ulama yang bilang sholat makmum batal karena menggantungkan diri pada orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal kan logika fikih seperti ini. Di pesantren saya, kalau imam salam pertama, separuh santri langsung berdiri, separuh nunggu. Saya bilang, yang berdiri itu pakai fikih, yang nunggu itu pakai akhlak. Dua-duanya benar. Jangan merasa paling benar sendiri sampai meremehkan pendapat ulama yang berbeda. Sekarang soal puasa. Orang yang sudah tua renta atau sakit permanen itu wajib bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan orang miskin.
Tapi ingat miskinnya harus miskin asli, bukan miskin formalitas gara-gara mau dapat bantuan dari Pak Lurah padahal punya motor ninja. Syekh Nawawi punya pendapat unik. Beliau mengaitkan ayat fidyah dengan zakat fitrah. Logikanya, setelah perintah puasa ada perintah bertakbir. Nah, di sela-sela itu ada kewajiban harta. Ini menunjukkan betapa telitinya ulama kita menggali hukum dari susunan ayat Al-Quran. Kalau kamu masih muda tapi sakit saat Ramadan, ya jangan bayar fidyah dulu. Asumsinya nanti kamu bakal sehat lagi dan bisa mengqadha. Sakit itu kadang kafarat penggugur dosa. Kalau tidak bisa sedekah karena tidak punya uang, ya dilarikan ke sakit supaya dosanya habis. Banyak orang datang ke saya mengeluh susah, rata-rata masalah ekonomi. Saya bilang, sakit itu solusinya istighfar. Kalau nggak mau istighfar, ya Tuhan kasih sakit supaya kamu dipaksa ingat Allah. Semua yang dilakukan Allah itu pasti ada hikmahnya, jangan terus mengeluh. Nabi itu unik sama orang awam. Pernah ada orang mengaku berbuat dosa tapi bukan zina, lalu ikut sholat jamaah sama Nabi. Nabi bilang, sholatmu tadi sudah menghapus dosamu, ini paket hemat buat orang awam. Kalau orang alim beda lagi, tuntutannya lebih tinggi di mata Allah. Orang alim itu didoakan penduduk langit dan bumi, sampai ikan di laut pun ikut memintakan ampun. Kenapa? Karena orang alim itu yang menjaga syariat dan menjelaskan hukum Allah. Tapi jadi orang alim itu tersiksa loh, pikirannya harus mikir hukum terus, nggak bisa santai. Contohnya saat haji. Orang awam mah enak, pakai ihram ya pakai saja. Orang alim mikir, jam tangan ini ada jahitannya tidak. Sabuk ini kategori pakaian atau bukan. Sandal yang dipakai itu melanggar ihram tidak. Pikiran orang alim itu penuh dengan kehati-hatian hukum. Pernah saya mau tahallul di Mekah, nunggu tukang cukur. Saya mikir, sebelum dicukur biasanya disemprot pewangi. Padahal orang ihram belum tahallul nggak boleh pakai wangi-wangian. Orang awam mah cuek saja, saya yang alim ini jadi was-was sendiri mikirin hukumnya. Di hotel jamaah haji sering pakai handuk atau selimut, apakah itu termasuk pakaian berjahit yang dilarang? Kalau kita terlalu ketat, umat bisa tersiksa. Maka kita harus pakai amalul ulama melihat bagaimana umumnya ulama bersikap supaya agama ini tidak jadi beban. Ada lagi kasus orang jual satu-satunya tanah buat haji padahal anaknya banyak dan butuh biaya. Secara fikih haji itu wajib bagi yang mampu tapi mengabaikan nafkah keluarga juga salah. Disinilah pentingnya kebijaksanaan, bukan sekadar hantam kromo pakai dalil wajib. Intinya beragama itu harus bikin kita makin cinta sama Allah dan bijak sama sesama manusia. Jihad itu tidak harus ekstrim. Mengajak orang ke jalan yang benar dengan cara yang baik itu sudah jihad. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah dalam memahami syariatnya. Demikian sedikit ulasan fikih dan kehidupan. Semoga menambah keimanan kita semua. Mari kita terus belajar supaya tidak jadi orang yang gampang menyalahkan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zakat itu unik. Di era modern ini, asnaf yang 8 itu ada yang masih permanen, ada yang mulai membingungkan. Seperti amil di masjid-masjid itu loh, benar amil betulan atau cuma panitia yang asyik ngerokok nunggu pendaftar saja. Saya itu kadang tidak yakin kalau amil di masjid itu amil yang sesuai kriteria fikih. Isinya cuma nyatetin, ngerame-rame, kadang malah jadi tempat kumpul-kumpul yang nggak islami banget. Padahal status amil itu berat syaratnya, bukan sekadar orang yang mau membagi-bagikan beras. Sering ada yang tanya, Gus, zakat itu lebih baik dikasihkan panitia masjid atau langsung sendiri? Jawaban saya gampang, kamu tanya itu karena mau cari yang terbaik atau karena dengki sama panitia. Kalau dengki mending kasih ke masjid saja buat lawan rasa dengkimu itu. Tapi secara objektif, begini, misal saya punya uang 1 juta, lalu ada ponakan saya yang miskin. Ponakan itu kan bukan tanggungan wajib saya seperti anak istri. Dalam Al-Quran jelas dahulukan orang yang punya hubungan kerabat. Itu lebih utama daripada dikasih ke orang lain. Bayangkan kalau 1 juta itu dikasih ke panitia masjid, dibagi satu kampung. Ponakan saya mungkin cuma dapat 10.000. Nggak cukup buat beli beras. Tapi kalau saya kasihkan langsung, dia bisa dapat 1 juta utuh. Itu namanya pemberian yang kemoto atau terlihat manfaatnya. Ada ulama yang bilang zakat harus merata sedesa. Tapi kalau meratanya cuma bikin orang dapat 1/4 kilo, itu mah kayak kasih makan burung dara. Apa manfaatnya? Fikih itu harus dipikir pakai otak yang benar. Jangan asal rata tapi tidak memuliakan si penerima zakat. Mana yang lebih baik?
Orang miskin dapat 20 kilo sehingga dia merasa dimuliakan, atau semua orang dapat beras seuprit yang nggak bisa dimasak. Fikih itu ada unsur ikram, memuliakan manusia. Mengasih beras cuma sedikit itu kadang malah kayak menghina orang yang butuh. Ini namanya ijtihad. Pendapat saya bisa benar, tapi mungkin salah. Begitupun pendapat orang lain. Kita harus berani berpikir kritis. Jangan sampai kita beragama tapi tidak pakai logika kemaslahatan jangka panjang. Agama itu harus membawa solusi, bukan sekadar formalitas. Ulama dulu kalau beda pendapat itu biasa. Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Imam Abu Hanifah, beliau tidak pakai kunut karena menghormati madhab tuan rumah. Itu namanya akhlak. Beda fikih tidak harus bikin bermusuhan. Yang penting dasarnya jelas dan tujuannya mulia. Contoh lagi sholat jenazah. Rukunnya itu takbir 4 kali. Kalau ada yang takbir 5 atau 6 kali, batal tidak. Sebagian bilang batal karena nambah rukun, sebagian bilang tidak karena itu zikir. Begitulah indahnya khilafiyah, asal jangan debat karena masalah uang saja. Ada lagi soal salam. Begitu imam salam pertama, dia sudah keluar dari sholat. Kalau makmum kelamaan nunggu imam salam kedua, ada ulama yang bilang sholat makmum batal karena menggantungkan diri pada orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal kan logika fikih seperti ini. Di pesantren saya, kalau imam salam pertama, separuh santri langsung berdiri, separuh nunggu. Saya bilang, yang berdiri itu pakai fikih, yang nunggu itu pakai akhlak. Dua-duanya benar. Jangan merasa paling benar sendiri sampai meremehkan pendapat ulama yang berbeda. Sekarang soal puasa. Orang yang sudah tua renta atau sakit permanen itu wajib bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Tapi ingat, miskinnya harus miskin asli, bukan miskin formalitas gara-gara mau dapat bantuan dari Pak Lurah padahal punya motor ninja. Syekh Nawawi punya pendapat unik. Beliau mengaitkan ayat fidyah dengan zakat fitrah. Logikanya, setelah perintah puasa ada perintah bertakbir. Nah, di sela-sela itu ada kewajiban harta. Ini menunjukkan betapa telitinya ulama kita menggali hukum dari susunan ayat Al-Quran. Kalau kamu masih muda tapi sakit saat Ramadan, ya jangan bayar fidyah dulu. Asumsinya nanti kamu bakal sehat lagi dan bisa mengqadha. Sakit itu kadang kafarat penggugur dosa. Kalau tidak bisa sedekah karena tidak punya uang, ya dilarikan ke sakit supaya dosanya habis. Banyak orang datang ke saya mengeluh susah, rata-rata masalah ekonomi. Saya bilang, sakit itu solusinya istighfar. Kalau nggak mau istighfar, ya Tuhan kasih sakit supaya kamu dipaksa ingat Allah. Semua yang dilakukan Allah itu pasti ada hikmahnya, jangan terus mengeluh.